Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membawakan doa-doa pelimpahan jasa yang kita tujukan untuk mengenang, untuk memperingati wafatnya almarhum Bapak Teddy Santoso yang ke-49 hari. Semoga dengan kekuatan pembacaan doa-doa suci yang akan kita bawakan, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa, dan juga dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa-doa yang akan kita bawakan akan mampu memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk tidak larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Marilah kita mempersiapkan diri, segenap hati pikiran kita, konsentrasi pada doa-doa suci yang nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum Bapak Teddy Santoso. Silakan Bapak Ibu keluarga yang mengikuti di rumah untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk bersama-sama kita berdoa bersama-sama dalam rangka peringatan 49 hari bapaknya almarhum Bapak Teddy Santoso. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca terlebih dahulu penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci, dibuka buku Puja Bakti halaman 18. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika mendengar ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang melimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang melimpah ruah. Bersuara, semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini. Sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah diberikan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Marilah kita laksanakan bersama-sama
Semoga doa-doa ini akan mampu melapangkan jalan arwah almarhum Bapak Teddy Santoso menuju alam yang lebih berbahagia. Kita puji, kita agungkan, kita luhurkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa dengan pujian pandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Samgyang Adi Buddhaya, Namo Samgyang Adi Buddhaya, Namo Samgyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Kita renungkan sifat-sifat kebaikan Buddha Nusanti dibuka halaman 5 bait pertama bersama-sama. Ete pesa bhagava arahang sama sambuddha wicacalana sampanno sugato lokawidu anuttara purisa dhamma sarati satta dewa manusana buddha bhagavati. Perenungan terhadap sifat kebajikan Dhammanusanti halaman 7 bait pertama bersama-sama. Swakato Bhagavata Dhammo Sammitika Akalika Ehipasika Opanayika Pacatang Vedi Tapo Vinyogiti. Perenungan terhadap sifat kebajikan Sang Anusanti bait pertama bersama-sama. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Ojo patipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Naya patipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Sameje patipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Yadidang Cattari Purisa Yogani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho, Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjalikaraneo Anyotarang Punyaketang Lokasanti. Marilah kita bersama-sama kita baca, kita ulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberikan pemahaman, kesadaran dari keluarga yang ditinggalkan untuk
untuk menerima hukum ketidakkekalan, karena kematian adalah proses alami dan kodrati, dan setiap makhluk hidup yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Perenungan akan ketidakkekalan. Dibuka halaman 22. Syair tentang 3 corak universal. Kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dipaparkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa melihatkan harta dunia, dia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin tetap bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama halaman 24. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Dibuka halaman 26. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajing maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajing akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajing untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajing membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama-sama halaman 26.
Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang kondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Dia kematian datang tanpa diundang. Dia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apa lagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran licik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Suta tentang luka penderitaan halaman 28. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan meriuk keramik haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan sebagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alam di dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara pantun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air. Demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepatkan angin segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menekan kebahagiaannya dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa keselamatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, tanda buruk maupun mimpi-mimpi buruk akan lenyap dengan kekuatan pelindungan Buddha, Dharma dan Sangha dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga.
Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan Sangha. Pansutulagata halaman 34. Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semoga almarhum Bapak Teddy Santoso segera menyadari dan berkenan melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang pernah dimiliki di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam sesuai dengan karma-karma bajik yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kamu membersihkan air suci nanti. Kita akan bersama-sama memancarkan belas asih dan kasih sayang yang kita miliki untuk mendorong terlahirnya di alam yang lebih berbahagia almarhum Bapak Teddy Santoso yang hari ini diperingati 49 harinya. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa
kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Teddy Santoso. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Teddy Santoso. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan hari ini kami melakukan peringatan 49 hari almarhum Bapak Teddy Santoso dengan memanjatkan doa-doa suci. Semoga dengan doa-doa yang kami bawakan ini, dengan kekuatan timunan kebajikan yang telah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa restu dari semua pihak, keluarga, handetolan, sanak saudara, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, semoga apa yang kami lakukan bersama hari ini akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia lagi. Dan sebagai wujud bakti dan hormat ketika beliau masih hidup, telah dipersembahkan sajian-sajian makanan terpilih buah-buahan sebagai simbol persajian dan penghormatan kepada beliau. Semoga dengan persajian yang kami berikan pada hari ini akan mengkondisikan arwah beliau untuk menempati alam yang berbahagia. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, semoga berkah pelindunganmu untuk arwah almarhum Bapak Teddy Santoso akan selalu menyertainya. Sabbi Santa Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati keluarga dari Bapak almarhum Teddy Santoso, di dalam sutta atau berbahasa Sang Buddha yang terkait dengan kematian, Sang Buddha mengatakan kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Kehidupan manusia memang sungguh bisa dikatakan singkat, sekalipun juga hitungan singkat itu relatif. Namun dapat kita lihat dalam kehidupan kita nyata sehari-hari ini, ada manusia di dalam kandungan belum sempat lahir sudah mati. Ada yang setelah lahir mati. Ada anak kecil, remaja juga mengalami kematian, dan ada juga yang sampai usia lanjut baru mengalami kematian. Semua akan mati. Seseorang yang mempunyai umur panjang juga bukanlah kebetulan. Seseorang yang mempunyai umur pendek atau singkat juga bukan kebetulan. Karena menurut ajaran Sang Buddha, menurut Dharma, di dunia ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua ada kaitannya dengan hukum sebab dan akibat. Seseorang yang mempunyai usaha singkat atau pendek karena kehidupan lampaunya
juga sering suka memperpendek, mempersingkat makhluk-makhluk hidup. Dia suka menyakiti, dia suka membunuh makhluk hidup sebagai akibat dari akibat yang pernah diperbuatnya semasa kehidupan yang lalu. Kelahirannya menyebabkan dirinya juga akan mengalami umur yang pendek. Namun ada juga orang yang mengalami usia panjang, berumur sampai usia lanjut. Itu juga akibat kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamnya di kehidupan yang lalunya. Karena di kehidupan yang lalunya maupun kehidupan saat ini, dia selalu menghargai kehidupan. Dia selalu peduli terhadap orang lain, memperpanjang usia seseorang. Dia suka berdana obat-obatan, dia suka berdana hal-hal atau sebab hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu mempunyai umur yang panjang. Singkatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita perbuat dalam kehidupan ini akan berefek pada kehidupan, akan menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani saat ini. Namun sepanjang umur, entah umur 100 tahun atau lebih pun, orang pasti akan mengalaminya, mengalami kematian. Karena sampai sekarang tidak ada obat, tidak ada cara untuk menghentikan kematian. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, bagi umat Buddha kita menyadari bahwa kematian adalah proses alami, proses kodrati. Siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan diakhiri kehidupannya dengan kematian. Namun bagi umat Buddha kematian pasti dihadapi, dan kepada siapapun pasti menghadapinya. Yang kita persiapkan saat ini adalah bagaimana kita mempunyai kematian yang berkualitas. Seperti apa kematian yang berkualitas itu? Kematian yang berkualitas adalah kematian nanti kita setelah dilahirkan kembali akan masuk di alam-alam bahagia dan akhirnya mencapai pembebasan. Bagaimana agar kita mempunyai kualitas kematian yang baik, yaitu dalam semasa kehidupan ini hendaknya kita menggunakan sebaik-baiknya sisa kehidupan ini dengan menimbun, menambah kebaikan-kebaikan melalui 3 macam hal. Yang pertama melalui pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Apabila seseorang semasa hidupnya selalu berpikir yang baik, yang positif, apabila seseorang dan kehidupannya selalu berucap yang benar dan juga mempunyai tindakan yang benar, perbuatan yang benar, yakinlah Bapak Ibu, kematian atau alam yang akan kita tempati adalah alam yang baik, alam bahagia, alam surgawi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, keluarga Bapak Teddy Santoso, saya berpesan kepada keluarga tidak perlu mengkhawatirkan dan mencemaskan kelahiran seperti apa yang dialami Bapak Teddy Santoso. Saya yakin semasa kehidupan beliau pun telah banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung. Kebaikan kepada keluarga, kebaikan kepada handetolan dan famili. Kebaikan-kebaikan yang telah beliau kumpulkan itulah yang akan menemani beliau di alam-alam yang lain. Dan juga kita dukung dengan doa-doa yang kita panjatkan pada hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga almarhum Bapak Teddy Santoso segera menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah terlahir di alam bahagia, alam surgawi, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan kekuatan, untuk mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan-perjuangan, harapan-harapan, cita-cita yang belum terwujud. Selamat jalan almarhum Bapak Teddy Santoso. Semoga engkau benar-benar terlahir di alam yang lebih berbahagia, alam surgawi. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama
Menfo memohon kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat untuk hadir menjemput arwah dari almarhum Bapak Teddy Santoso untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali. Bapak Ibu yang ada di rumah mengikuti apa yang saya ucapkan ini dengan penghayatan untuk mengiringi doa kelahiran kembali. Namo ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian, perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Namo marilah kita lengkapi dengan pelimpahan jasa Etawata nanti rakantu almarhum Bapak Teddy Santoso 3 kali. Sebelum kita tutup, keluarga yang ditinggalkan dibuka halaman 35. Etawata caameh sampata punya sampada sabe dewa anumodanto sapa sampate sedia. Etawata caameh sampata punya sampada sabe buta anumodanto sapa sampate sedia. Etawata caameh sampata punya sampada sabe sata anumodanto sapa sampate sedia. Angkasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu almarhum Bapak Teddy Santoso. Angkasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu almarhum Bapak Teddy Santoso. Angkasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu almarhum Bapak Teddy Santoso. Idang wonatinang konto sukita konto natayo. Idang wonatinang konto sukita konto natayo. Idang wonatinang konto sukita konto natayo. Akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu keluarga yang ditinggalkan. Akasata cabu mata dewa naga
pacirang rakanto tuang sadati. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa dalam rangka peringatan 49 hari wafatnya almarhum Bapak Teddy Santoso. Semoga dengan dilaksanakan acara ini keluarga akan merasa puas dan lega karena telah menunjukkan rasa bakti dan rasa hormat kepada beliau. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha Bodhisattva dan Mahasatwa dan timbunan kebajikan beliau semasa hidupnya, arwah almarhum benar-benar telah di alam surgawi menjadi kenyataan. Sadu,